Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Nur, NIM F 2019-01013, kelas C1 Farmasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi anti kanker. Definisi kanker. Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme dengan pengaturan multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme multiseluler. Mekanisme terjadinya kanker terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator ini dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Di tahap ini perubahan bersifat irreversibel. Tahap yang kedua yaitu tahap promotor. Pada tahap ini karsinogen akan merubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat irreversibel. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap perubahan menetap atau progresif. Pada tahap ini terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker akan menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskuler untuk nutrisi sel kanker. Sifat umum kanker terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan, sehingga mirip jaringan Mugida. Yang kedua bersifat invasif, yaitu mampu tumbuh di jaringan sekitarnya, perbedaan dengan jarak normal. Yang ketiga bersifat metastatik, yaitu menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru. Yang keempat memiliki hereditas bawaan, yaitu turunan sel kanker juga dapat menimbulkan kanker. Yang terakhir yaitu pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul dari nukleosida dan asam amino, serta pengikatan katabolisme karbohidrat untuk energi. Klasifikasi kanker. Klasifikasi kanker terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan sering menumpuk dalam aliran darah. Yang kedua adenoma adalah kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Yang ketiga karsinoma adalah kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal. Yang keempat limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu sarkoma adalah kanker yang berasal dari tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, dan jaringan ikat. Jenis-jenis kanker terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kanker ovarium, adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur, yaitu 2 organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Kanker ini terjadi pada wanita yang berusia menengah maupun wanita yang telah berusia lanjut. Yang kedua kanker getah bening. Kanker ini yaitu kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Yang ketiga, kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Dan yang keempat, kanker otak adalah kanker yang terjadi ketika sel-sel di jaringan otak tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali dan membentuk sebuah massa atau disebut tumor. Tumor tersebut mengambil alih ruang, darah, serta nutrisi dari sel-sel sehat di jaringan otak dan sekitarnya. Yang kelima yaitu kanker kulit, yaitu kanker yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit yang tidak terkendali. Kondisi ini terjadi ketika kerusakan DNA pada sel kulit memicu mutasi atau cacat genetik. Akibatnya sel kulit berkembang biak dengan cepat dan membentuk tumor ganas. Dan yang keenam yaitu kanker usus besar, adalah kanker atau adanya sebuah massa abnormal yang menguasai usus besar. Yang ketujuh yaitu kanker serviks. Kanker ini adalah kanker yang terjadi pada
pada saat sel-sel di leher rahim yang tidak normal dan berkembang secara terus-menerus tanpa terkendali. Dan yang terakhir yaitu kanker nasofaring. Kanker jenis ini penyakit yang berkembang di bagian kepala dan leher, tepatnya di bagian nasofaring. Nasofaring merupakan bagian atas tenggorokan atau faring yang berhubung dengan bagian belakang hidung. Obat-obat anti kanker terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan alkilator, yaitu bekerja dengan cara mengikat alkil dengan nukleoprotein. Contoh obatnya yaitu klorambusil, siklofosfamid, busulfan, dan karmustin. Golongan antimetabolit, yaitu bekerja dengan cara mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contoh obatnya yaitu fluorouracil, citarabin, methotrexat. Dan golongan hormon yang bekerja dengan cara mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contoh obatnya yaitu diethylesteroidol, testosteron, propionat, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, golongan obat antibiotik. Obat ini bekerja dengan cara berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA menjadi terganggu. Contoh obatnya yaitu antrasiklin, bleomycin, dekitanomycin. Dan yang terakhir yaitu golongan obat alkaloid vinca. Bekerja dengan cara berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindel mitotik, dan memblokir polimerisasinya sehingga sel terhenti dalam metatase. Contoh obatnya yaitu vimblastin dan vincristin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.